Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, dan juga malam kepada rekan-rekan semua yang sedang ada di rumah. Oke, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah pengetahuan dan juga memperdalam pengetahuan kalian terkait materi yang akan kita sampaikan kali ini ya. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yaitu Bapak Yoga Handoko STMT, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya, yaitu kelompok 5, untuk menjelaskan materi terkait manajemen support system, atau bisa dibilang juga sistem pendukung manajerial. Oke, pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan dulu rekan-rekan dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri 1, Repa Rindiani dengan NIM 2407032, dan juga ada rekan saya yaitu Suci Aulia yang nantinya akan menjadi pemateri 2, dilanjut dengan Sopa Rahmawati dan juga Rahma Aulia. Selanjutnya langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai definisi dari SPM itu sendiri. Sebelum kita menelaah lebih jauh mengenai apa itu SPM, kita harus mengerti dan memahami dulu ya, apa sih definisi dari SPM itu sendiri. Saya di sini akan memaparkan secara perkatanya ya, yaitu ada kata sistem. Sistem di sini sudah pernah dijelaskan oleh Pak Yoga ya di kelas. Sistem merupakan sekumpulan komponen yang memiliki fungsi dan juga peran masing-masing berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama. Lalu ada pendukung. Pendukung di sini yaitu proses mendukung atau membantu. Oke, manajerial di sini memiliki arti yaitu suatu proses untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan dan juga mengatur sumber daya yang ada. Nah, kita sudah tidak asing dengan istilah ada input pasti ada output. Nah, dalam proses manajerial sendiri yaitu inputnya itu berupa sumber daya. Sumber dayanya itu bisa berupa manusia, alat, bahan, atau apapun itu yang nantinya diproses. Proses ini merupakan proses manajemen. Nah, dalam proses manajemen nantinya si sumber itu diolah, dimanfaatkan, dan juga diatur oleh manajer. Nah, dalam proses manajerial yang nantinya akan menghasilkan output. Output di sini yaitu adalah pencapaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi dengan adanya proses manajerial, tujuan tadi itu akan tercapai, tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa sistem pendukung manajerial itu sendiri yaitu sekumpulan teknologi komputer yang menyediakan informasi-informasi yang relevan dan akurat yang nantinya akan membantu seorang manajer dalam mengambil suatu keputusan yang lebih efektif dan juga efisien di suatu perusahaan atau organisasi. Jadi SPM ini berupa aplikasi ya, yang nantinya dapat membantu seorang manajer. Jadi begitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada tujuan dari SPM. Yang pertama itu meningkatkan kualitas keputusan. Nah, kan SPM itu menyediakan informasi dan data yang relevan dan akurat. Nah, hal tersebut memungkinkan manajer dapat mengakses data dan informasi tersebut dengan secara cepat. Nah, hal tersebut dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangannya. Oke, contohnya misalkan Suci mempunyai satu perusahaan tersebut memiliki dua produk, produk A dan produk B. Nah, pada kenyataannya semisal ya Suci ini tidak menerapkan SPM di perusahaannya. Nah, pada kenyataannya hasil dari penjualan itu lebih laku produk A daripada produk B, tapi karena data hasil penjualan itu banyak dan diolah secara manual oleh manajer, maka kan ada kemungkinan kesalahan yang terjadi. Semisal nantinya si manajer itu memutuskan untuk menstok barang
barang produk B lebih banyak daripada produk A, padahal produk B itu barang yang kurang laku, sedangkan produk A itu banyak diminta atau sangat laku. Nah kan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan karena ambilan keputusan manajer yang salah. Nah kalau Suci itu di perusahaannya menerapkan SPM, maka hal tersebut kemungkinan tidak akan terjadi, karena jika menggunakan SPM, data hasil penjualan itu akan diintegrasikan dan juga akan diolah serta dianalisis secara otomatis di dalam SPM tersebut, yang nantinya akan memunculkan informasi yang tepat dan juga akurat yang nantinya digunakan manajer informasi tersebut. Oh jadi ternyata produk A ini lebih laku, dan manajer akan memutuskan menstok barang lebih banyak itu di produk A bukan di produk B, seperti itu ya teman-teman. Lalu ada juga meningkatkan efisiensi. Efisiensi di sini yaitu efisiensi waktu. Nah, dengan menggunakan SPM, segala sesuatu yang manual itu sudah diotomatisasikan ya, semisal mengolah data, menganalisis data, tidak perlu lama-lama lagi. Dengan SPM akan jadi kayak cepet banget gitu, jadi efisiensi terhadap waktu ya. Lalu yang ketiga itu meningkatkan produktivitas. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, segala sesuatunya sudah diotomatisasi seperti pembuatan laporan harian atau mingguan. Nah, waktu-waktu tersebut misalkan kan karena sudah dipersingkat oleh SPM, maka akan lebih produktif dalam perusahaan itu, untuk jadi waktunya bisa dimanfaatkan oleh hal-hal untuk merancang strategi misalkan dan lain-lain. Yang keempat yaitu mendukung inovasi. Nah, SPM sendiri ini mendukung inovasi dengan cara menyediakan data dan juga informasi yang terkini dan juga terbaru. Selain itu, SPM juga memfasilitasi kolaborasi yang memungkinkan komunikasi antar tim itu berjalan dengan mudah gitu. Kelima yaitu ada keunggulan kompetitif. Nah, jika suatu perusahaan telah menerapkan SPM di perusahaannya, maka perusahaan tersebut akan menjadi perusahaannya fleksibel akan perubahan zaman. Nah, karena perusahaan yang dapat bertahan yaitu perusahaan yang mampu beradaptasi di tengah perubahan zaman yang sangat cepat ini. Nah, oleh karena itu jika suatu perusahaan sudah menerapkan SPM, maka ia akan bertahan di tengah persaingan yang ketat, di tengah pesaing-pesaing baru ataupun ya pesaing yang dengan produk yang sama. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan mengenai komponen-komponen utama pembentuk sistem pendukung manajerial. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada yang namanya data manajemen. Nah, di sini kita udah gak asing lagi ya dengan kata manajemen dan data. Jadi data manajemen itu merupakan proses pengelolaan data untuk memastikan data itu akurat dan konsisten untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Nah, contohnya kita ibaratkan si data manajemen ini tuh merupakan sebuah lemari arsip yang di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang dimasukkan ke dalam folder berdasarkan kategori, sehingga ketika kita membutuhkan suatu dokumen itu pasti gampang ketemunya, terus udah pasti akurat gitu ya, sehingga pengambilan keputusan yang dihasilkan pun berkualitas karena didapatkan dari data yang akurat. Kita bandingkan dengan lemari yang berantakan atau tanpa manajemen data. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang berserakan, bercampur satu sama lain. Sehingga ketika kita membutuhkan satu dokumen itu pasti bakal ribet banget gitu ya. Yang pertama membutuhkan waktu yang lama buat cariinnya. Yang kedua juga memungkinkan dokumennya hilang atau salah pengambilan dokumen. Sehingga pengambilan keputusan yang dihasilkan pun tidak berkualitas karena didapatkan dari data yang salah atau data yang tidak akurat. Nah, salah satu software manajemen data ini yang sering digunakan gitu ya, ada yang namanya database management system. Nah, ini udah dijelasin nih sama Pak Yoga pertemuan kelima apa pertemuan keenam gitu. Salah satu nama software toolsnya itu ada yang namanya MySQL begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada yang namanya model manajemen. Jadi apa sih model manajemen itu? Model manajemen merupakan proses pengelolaan model matematis atau analitik untuk memecahkan suatu masalah dan mengambil keputusan. Misal nih masalahnya tuh kayak suatu organisasi pengen tahu produk apa sih yang bakal laris di bulan depan. Nah, si model manajemen ini tuh ngasih solusi bahwa menggunakan model prediksi berdasarkan data penjualan sebelumnya. Lalu dari sana menghasilkan keputusan bahwa stok diatur berdasarkan hasil prediksi. Dari keputusan tersebut tuh menghasilkan stok tepat, penjualan meningkat, dan keuntungan bertambah. Kurang lebih cara kerja dari model manajemennya itu seperti itu ya teman-teman.
Oke, next yang ketiga ada yang namanya user interface. Nah, teman-teman, sebenarnya kita tuh tiap menit, tiap detik, tiap buka HP, tiap buka PC, laptop, itu tuh kita tuh udah berinteraksi dengan yang namanya user interface. Jadi user interface ini tuh merupakan aspek visualisasi atau interaktif dari sebuah sistem untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau teknologi. Contohnya nih teman-teman, pas pertama kali nge-install WA nih, pasti kan kita udah tahu daftarnya gimana, ganti profilnya gimana, bikin statusnya gimana. Nah, itu teh berkat si UI. Teman-teman bayangin deh ya bahwa kalau si WA ini tuh gak pakai UI, jadi cuma berbasis kode. Terus kalau kita teh mau bikin status atau ganti profil tuh harus ngetik perintah gitu di command line. Itu pasti bakal ribet banget gitu ya, apalagi buat orang awam. Sehingga si UI ini tuh bisa disebut jembatan, bagian sistem yang menjadi jembatan antara aplikasi dan pengguna melalui tampilan visual seperti tombol-tombol, menu, dan icon, sehingga dapat memudahkan pengguna. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem pendukung manajerial. Jadi yang pertama itu ada yang namanya decision support system atau sistem pendukung keputusan. Kita udah gak asing lagi ya ngedengar kata-kata ini gitu. Jadi sistem pendukung keputusan ini tuh merupakan sistem berbasis komputer yang membantu keputusan semi terstruktur atau tidak struktur menggunakan model, data, dan analisis. Ini tuh bertujuan untuk membantu manajer mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil analisis. Nah, salah satu software dari DSS ini tuh ada yang namanya Power BI. Jadi dia tuh menyediakan platform yang menyediakan dashboard atau laporan berbasis data untuk analisis mendalam. Oke guys, yang kedua ada yang namanya group support system. Sebenarnya ini gak jauh beda sama yang pertama, cuma ini bedanya dilakukan secara kelompok. Singkatnya, Google Group Support System ini merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan secara kolaboratif yang dilakukan oleh satu kelompok atau tim gitu, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan oleh kelompok gitu. Salah satu contoh software dari si group support system ini tuh ada yang namanya yang udah kita familiar gitu ya, Google Workspace. Nah, di dalamnya kan itu banyak banget yang kayak Google Slide, Spreadsheet, terus kayak Google Meet. Nah, itu kan berarti kan si Google Workspace tuh memfasilitasi untuk kolaborasi tim. Kayak kita mau bikin presentasi nih di Google Slide kan kita bisa buat bareng-bareng, edit bareng-bareng, akses bareng-bareng secara bersama-sama dan secara real time gitu. Kalau untuk rapat komunikasi di Google Meet kan juga bisa gitu. And the last one ada yang namanya Executive Information System. Jadi ini tuh sistem yang menyajikan data penting untuk mendukung pengambilan keputusan para eksekutif, yang bertujuan untuk membantu eksekutif memantau kinerja dan merumuskan strategi. Salah satu software dari EIS ini ada yang namanya Domo. Jadi dia tuh platform yang menyajikan data penting dalam format dashboard untuk para pemimpin perusahaan atau para eksekutif. Nah, jadi kesimpulannya dari poin-poin yang tadi saya paparkan itu, ketiganya mendukung fungsi manajerial dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan di berbagai tingkatan organisasi, baik itu secara individu, kelompok, maupun tingkat eksekutif. Oke guys, biar kalian gak bingung gitu ya, kayak gimana sih cara kerja si sistem pendukung manajerial ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya pengumpulan data. Jadi yang pertama sistem mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu internal maupun eksternal. Contoh dari sumber internal itu misalnya kayak laporan keuangan, sama data produksi. Terus kalau eksternal itu kayak tren pasar dan data ekonomi gitu. Lalu selanjutnya ada lalu masuk ke dalam pengolahan data. Jadi data mentah itu diolah atau diproses menjadi suatu informasi yang terstruktur melalui metode kayak pembersihan data, terus penyusunan, terus yang terakhir itu agregasi. Jadi apa sih agregasi? Agregasi itu kayak penggabungan gitu, penggabungan dari beberapa data menjadi satu kesatuan. Contohnya kayak penjualan data harian menjadi penjualan data bulanan.
Setelah di pengolahan data, masuklah ke analisis data. Jadi informasi yang sudah diolah dianalisis menggunakan model simulasi atau algoritma untuk mengidentifikasi pola, tren, dan alternatif solusi. Dari sana barulah masuk ke pengambilan keputusan. Informasi dan hasil analisis digunakan oleh manajer dan tim untuk mengevaluasi opsi dan menentukan keputusan terbaik. Setelah semua itu terimplementasikan, lalu kita masuk ke step terakhir, yaitu evaluasi. Jadi sistem memantau hasil keputusan lalu memberikan feedback. Jadi jika kalau ada sistem yang kurang gitu, maka nanti akan diperbaiki untuk keputusan berikutnya. Nah, jadi proses-proses ini memastikan bahwa keputusan manajerial yang berdasarkan data akan lebih tepat dan efisien. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan penerapan SPM. SPM memberikan keuntungan yang sangat signifikan pada organisasi, terutama dalam hal mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan operasional. Di antaranya ada 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Banyak tugas rutin seperti analisis data, pembuatan laporan yang memakan waktu dan tenaga yang banyak dapat diotomatisasikan oleh SPM. Hal ini memungkinkan karyawan fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Informasi yang tersedia dengan cepat dan mudah dipahami sehingga manajer tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengelola data secara manual. Contohnya seperti dalam sebuah perusahaan logistik, SWM dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efisien yang berdasarkan data lokasi dan kondisi lalu lintas. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. SPM menyajikan data yang terstruktur yang memungkinkan keputusan diambil berdasarkan fakta, bukan asumsi. Dalam kemampuan analitis, SPM dapat membantu manajer dalam memproyeksikan tren di masa depan, seperti penurunan penjualan dan peningkatan permintaan. Contohnya seperti dalam bisnis retail, SPM dapat menganalisis pola belanja pelanggan untuk menentukan produk mana yang perlu dipromosikan. Yang ketiga, ada peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Dengan satu platform yang terintegrasi, departemen dapat berbagi informasi secara efisien. Alat seperti dashboard bersama atau sistem manajemen proyek mempermudah tim untuk bekerja sama. Contohnya seperti dalam proyek pengembangan produk baru, SPM dapat menganalisis pola belanja pelanggan untuk menentukan produk mana yang harus dipromosikan. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. SPM memungkinkan manajer untuk memantau kinerja tim secara langsung, sehingga potensi masalah dapat diatasi lebih awal. Setiap aktivitas terekam dalam sistem dan menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas setiap tindakan. Contohnya seperti dalam perusahaan keuangan, SPM dapat memantau transaksi keuangan secara langsung untuk mencegah penyimpangan. Yang kelima, ada fleksibilitas dalam perencanaan dan strategi. Dalam kemampuan simulasi, SPM memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi beberapa skenario dan memilih langkah yang terbaik. Manajer dapat dengan mudah merespon perubahan pasar dan internal karena memiliki akses data secara real time. Contohnya seperti perusahaan manufaktur yang mensimulasikan dampak dari peningkatan harga bahan baku terhadap profitabilitas sebelum mengambil tindakan. Yang keenam, ada peningkatan produktivitas. Dengan SPM, manajer dapat mengurangi tugas administratif dan fokus pada pengambilan keputusan yang lebih strategis. Alokasi tenaga kerja, anggaran, dan waktu dapat dilakukannya secara lebih efektif. Contohnya seperti dalam tim penjualan, SPM membantu mengidentifikasi prospek terbaik sehingga tenaga penjual dapat mengarahkan upaya mereka dengan lebih efektif. Yang ketujuh, ada keamanan dan pengelolaan data yang lebih baik. Fitur seperti enkripsi atau pengaturan akses memastikan data yang sensitif aman dari risiko kebocoran. Semua data penting tersimpan dalam satu sistem
pusat yang mudah dikelola dan diakses. Contohnya seperti perusahaan teknologi menggunakan SPM untuk menyimpan data pelanggan dengan aman dan mematuhi regulasi privasi data seperti GDPR. Kedelapan, ada dukungan untuk inovasi. Dengan analitik yang kuat, SPM dapat membantu organisasi untuk menemukan tren baru atau peluang pasar. Penerapan SPM juga sering menjadi pijakan awal untuk digitalisasi lebih lanjut di berbagai aspek bisnis. Contohnya seperti perusahaan e-commerce dapat menggunakan SPM untuk mengidentifikasi produk baru yang populer berdasarkan analisis pelaku. Yang kesembilan, ada peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan adanya data terorganisasi, organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. SPM juga memungkinkan perusahaan memberikan layanan yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Contohnya seperti dalam layanan pelanggan, SPM dapat memberikan riwayat interaksi pelanggan sehingga staf dapat memberikan solusi yang lebih personal. Yang ke-10, ada penghematan biaya jangka panjang. Otomasi atau pengurangan kesalahan membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional. Dengan adanya data yang terintegrasi atau akurat, risiko keputusan yang salah dapat diminimalkan. Contohnya seperti perusahaan konstruksi yang dapat mengurangi biaya proyek dengan menggunakan SPM untuk merencanakan kebutuhan material secara lebih presisi. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam implementasi SPM. Tantangan dalam implementasi SPM meliputi beberapa aspek, ada dari teknis, sumber daya manusia, hingga organisasi. Tantangan tersebut meliputi 1. Keterbatasan sumber daya. Contohnya seperti anggaran yang tidak memadai. Implementasi SPM membutuhkan investasi yang sangat besar, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Keterbatasan anggaran sering menjadi penghalang, terutama di organisasi kecil. Yang kedua, ada kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Contohnya seperti keterampilan teknologi yang sangat rendah. Banyak staf, manajerial, atau karyawan yang belum memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam mengoperasikan SPM. Pelatihan intensif diperlukan untuk mengembangkan kompetensi mereka. Yang kedua, ada resistensi terhadap perubahan. Perubahan sistem kerja dengan menggunakan teknologi baru seringkali menghadapi resistensi dari pihak internal, terutama jika tidak ada edukasi atau sosialisasi yang cukup. Yang ketiga, ada masalah data dan informasi. Contohnya kualitas data yang sangat rendah. Data yang digunakan dalam SPM harus akurat, konsisten, dan relevan. Namun seringkali terjadi kesalah inputan data yang usang dan ketidaksesuaian dengan format. Yang kedua, ada keamanan dan privasi data. Implementasi SPM melibatkan pengelolaan data sensitif yang memerlukan perlindungan tinggi. Serangan siber atau kebocoran data dapat menjadi ancaman yang serius. Yang keempat, ada kesesuaian sistem dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, kurangnya penyesuaian sistem. Tidak semua SPM yang tersedia di pasaran sesuai dengan kebutuhan organisasi tertentu. Sistem yang tidak fleksibel akan sulit beradaptasi dengan proses kerja yang sudah ada. Yang kedua, ada overkompleksitas sistem. SPM yang terlalu rumit dapat menyulitkan pengguna untuk memanfaatkan dengan efektif. Yang kelima, ada dukungan manajemen yang terbatas. Contohnya, kurangnya komitmen dari pimpinan. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan implementasi SPM. Tanpa komitmen penuh, inisiatif ini seringkali tidak diprioritaskan. Yang kedua, ada minimnya pemantauan dan evaluasi. Implementasi SPM memerlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Kurangnya perhatian pada aspek ini dapat membuat sistem tidak berfungsi maksimal. Yang keenam, ada hambatan organisasi. Contohnya, perubahan proses bisnis. Implementasi SPM seringkali mengharuskan perubahan proses bisnis yang sudah mapan. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan kesulitan adaptasi. Yang kedua, ada kurangnya kolaborasi antar departemen. SPM seringkali memerlukan integrasi lintas departemen. Jika komunikasi dan kerjasama antar bagian tidak berjalan lancar, implementasi akan terhambat. Yang ketujuh, ada masalah regulasi. Contohnya, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan.
Beberapa sistem harus memenuhi standar atau regulasi tertentu, terutama yang berkaitan dengan keamanan data atau laporan keuangan. Ketidaksesuaian dengan aturan dapat memperlambat implementasi. Yang kedelapan, ada waktu implementasi yang lama. Contohnya, proses implementasi yang kompleks, mulai dari analisis kebutuhan, pengadaan perangkat, pengembangan sistem, hingga pelatihan pengguna memerlukan waktu yang cukup panjang. Jika tidak sesuai dengan rencana dengan baik, jadwal implementasi bisa meleset. Dari tantangan-tantangan tersebut, tentunya tidak terlepas dari strategi mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, meningkatkan kompetensi SDM, mengadakan pelatihan berkala untuk memastikan semua pengguna memahami sistem. Yang kedua, ada perencanaan yang matang, melakukan analisis kebutuhan dan penyusunan roadmap implementasi yang realistis. Yang ketiga, ada dukungan manajemen, melibatkan pimpinan dalam seluruh tahapan implementasi untuk memastikan komitmen dan alokasi sumber daya yang memadai. Yang keempat, ada pemilihan sistem yang tepat, pemilihan SPM yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan. Yang kelima, ada pengelolaan data yang baik, menerapkan sistem validasi data dan meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan implementasi ini, implementasi SPM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh aplikasi sistem pendukung manajerial atau SPM. Yang pertama ada SAP ERP. SAP ERP adalah aplikasi manajemen yang mengintegrasikan berbagai aspek bisnis seperti keuangan, inventaris, produksi, dan sumber daya manusia. Kegunaannya untuk memantau proses bisnis secara real time, membantu manajer dalam merencanakan strategis, operasional, dan evaluasi kinerja. Contohnya, digunakan oleh perusahaan besar untuk mengelola rantai pasokan dan operasional secara efisien. Yang kedua ada Microsoft Power BI. Power BI menyediakan analitik data dan visualisasi interaktif yang membantu manajer memahami pola dan tren dalam data organisasi. Kegunaannya membantu membuat keputusan berbasis data dan menyediakan dashboard real time untuk membantu KPI atau disebut Key Performance Indicator. Contohnya banyak digunakan untuk analisis penjualan, keuangan, dan operasional oleh berbagai organisasi. Yang ketiga ada Tableau. Tableau adalah alat visualisasi data yang memungkinkan manajer untuk membuat laporan interaktif dan dashboard. Kegunaannya untuk mempermudah analisis data yang kompleks dan mendukung pengambilan keputusan yang strategis melalui wawasan yang dapat diakses secara visual. Contohnya seperti digunakan di sektor pendidikan untuk menganalisis kinerja siswa dan anggaran sekolah. Yang keempat ada Oracle Hyperion Planning. Alat ini digunakan untuk perencanaan keuangan dan penganggaran yang terintegrasi. Kegunaannya untuk mendukung simulasi, anggaran, dan analisis risiko, dan membantu organisasi menyusun strategi keuangan berdasarkan data. Contohnya seperti banyak digunakan di perusahaan besar untuk mengelola perencanaan keuangan lintas departemen. Yang kelima ada Google Workspace. Aplikasi ini mendukung kolaborasi dan komunikasi tim melalui alat seperti Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Drive. Kegunaannya untuk membantu manajer dan tim dalam mengelola proyek secara kolaboratif dan mempermudah penyimpanan dan berbagai dokumen secara aman. Contohnya seperti digunakan oleh organisasi pendidikan atau perusahaan untuk rapat dan manajemen proyek. Yang keenam ada Zoho Project, aplikasi manajemen proyek yang memungkinkan perencanaan, pelacakan, serta pelaporan proyek. Kegunaannya untuk membantu manajer dalam memastikan tugas secara selesai dengan tepat waktu dan menyediakan dashboard untuk memantau progres proyek. Contohnya seperti digunakan oleh tim IT untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak. Yang ketujuh ada IBM Cognos Analytics, platform analistik bisnis yang membantu manajer untuk mendapatkan wawasan dari data. Kegunaannya untuk membantu analisis data dan membuat laporan yang mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan memprediksikan tren dan pola bisnis. Contohnya seperti digunakan dalam sektor perbankan untuk menganalisis
performa keuangan. Yang kedelapan ada Trello, alat manajemen yang sederhana dan berbasis visual untuk melacak tugas dan alur kerja. Kegunaannya untuk membantu manajer dalam mengatur tim dengan metode Kanban. Aplikasi ini juga cocok untuk proyek kecil hingga proyek besar atau menengah. Contohnya seperti digunakan oleh startup untuk membantu progres tugas harian. Selanjutnya ada tren terkini dalam sistem pendukung manajerial. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau yang disebut dengan AI. AI ini adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI sangat memainkan peran penting dalam kehidupan sistem pendukung manajerial dengan berbagai aplikasi yang mendukung kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam pengolahan data. Contohnya kayak chatbot atau virtual assistant. Kalian tahu kan chatbot? Itu tuh kayak AI yang bisa diajak ngobrol di aplikasi atau web gitu. Nah, dalam dunia kerja atau bisnis, si AI ini nggak cuma bisa jawab apa kabar atau harga barang ini berapa, tapi bisa mengambil keputusan. Keren kan? Contohnya kayak kalau kita kerja di HR nih, si chatbot ini bisa mengecek kinerja karyawan di database dan ngasih ke kita rekomendasi siapa yang layak naik gaji. Yang kedua ada analitik real time. Kondisi pengguna internet memperoleh respon dalam waktu bersamaan. Analitik real time ini adalah memproses dan menganalisis data secara langsung saat data itu diterima tanpa harus nunggu lama. Data yang diolah ini bisa dapat transaksi, media sosial, atau sumber yang lainnya. Dengan analitik real time, keputusan bisa jadi lebih cepat karena informasi yang didapat selalu up to date. Contohnya kayak perusahaan logistik atau JNE. Nah, si analitik real time ini bisa melacak paket atau memantau rute pengiriman dan mengantisipasi hambatan seperti macet atau kondisi cuaca buruk. Kalau si kurir yang paket ini terlambat karena macet, si sistem tuh langsung ngasih jalan alternatif ke si kurirnya, dan si sistemnya itu langsung ngasih tahu ke pelanggan dengan caption seperti paket akan datang dalam 3 jam gitu. Yang ketiga ada cloud computing. Teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses file serta menjalankan aplikasi melalui internet. Gini nih, cloud computing tuh kayak kita nyimpan file di awan gitu, tapi bukan awan beneran, tapi kayak server online. Jadi semua data, aplikasi, atau software itu yang kita butuhin itu bisa di-upload di cloud gitu, kayak Google Drive, Terabox, atau yang lainnya, tanpa ribet punya server atau komputer yang gede gitu. Bayangin, kita punya file penting. Dari tren-tren tersebut terdapat kekurangan sistem pendukung manajerial. Yang pertama, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. Teknologi seperti AI itu memerlukan biaya investasi yang sangat besar dan biaya implementasi yang gak main-main. Kita harus bayar buat perkembangan si AI itu yang tepat buat perusahaan kita. Kita juga gak butuh cuman hardware dan software yang mahal, kita juga butuh tenaga ahli buat ngebuat dan ngetrain si AI itu sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu, kita juga harus bayar biaya pemeliharaan kayak average dan pengecekan berkala biar si AI-nya itu bisa berjalan dan berkembang seiring waktu. Lalu, yang kedua ada kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Tidak semua organisasi itu memiliki staf yang terampil untuk mengelola teknologi sistem pendukung manajerial modern, terutama bagi perusahaan yang baru transisi ke teknologi canggih. Jadi, meskipun teknologi yang dipilih canggih dan bantu efisiensi, kalau orang yang ngelolanya nggak paham dan nggak ngerti dan nggak terlatih juga, ya sama aja kayak pakai mobil sport tapi tidak tahu cara nyetir. Selain itu, kurangnya pelatihan juga dapat menyebabkan kesalahan operasional yang berujung kerugian pada perusahaan, seperti kesalahan dalam pengolahan data atau ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi. Yang ketiga ada keamanan data.
Dengan banyaknya data yang disimpan di cloud, risiko kebocoran data itu meningkat. Soalnya, data yang banyak itu jadi sasaran empuk bagi hacker atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau data yang disimpan itu sensitif, seperti data pelanggan, data keuangan, atau data perusahaan yang penting, kebocoran data ini bisa menyebabkan kerugian besar dan merusak reputasi perusahaan. Mulai dari kehilangan kepercayaan pelanggan, kerugian finansial akibat terkait data, hingga potensi tuntutan hukum. Yang keempat, ketergantungan pada infrastruktur teknologi. Gangguan internet atau server dapat menghambat operasional. Nah, ini nih masalah yang bikin pusing kalau semua sistem itu sudah serba online. Kalau kita si sistem itu berbasis cloud, kita tuh jadi kayak tergantung hidup sama koneksi dan server internet. Bayangin aja kita punya toko online yang keren, tapi sistem karena semua transaksinya diatur lewat sistem cloud, tapi tiba-tiba internetnya tuh mati atau error. Seluruh operasi kita bisa berhenti total, pelanggan nggak bisa beli barang, transaksi nggak tercatat, dan kita nggak bisa akses data penting yang dibutuhkan buat ngecek status order. Masalah kayak gini tuh nggak cuma operasional yang berhenti total, tapi juga bikin pelanggan kecewa. Mereka mungkin bakal mikir 2 kali buat belanja lagi kalau sering mengalami gangguan kayak gitu. Dari kekurangan-kekurangan tersebut, pastinya ada solusi dong. Yang pertama, ada optimasi biaya implementasi. Untuk mendukung keputusan manajerial yang efisien, nggak perlu ngeluarin duit gede buat software mahal. Pakai aja open source software. Pilih solusi yang tidak hanya menghemat biaya implementasi, tetapi juga menyediakan fleksibilitas dalam pengembangan dan integrasi. Contohnya, implementasi sistem bisnis intelijen atau BI yang berbasis open source kayak Metabase atau Pentaho buat bantu analisis data biar lebih gampang. Dengan cara ini, kita hanya fokus pada strategi tanpa pusing mikirin biaya teknologi. Yang kedua, ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain mencari tenaga kerja yang mengerti akan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga gak kalah penting. Kalau tim nggak ngerti tentang teknologi, ya susah jalan. Makanya sering-sering adain pelatihan atau workshop. Contohnya, bikin training internal buat kenalin cara kerja software. Selain itu, dorong tim buat kursus online gratis atau murah tentang manajemen proyek, analisis data, atau sistem digital. Yang ketiga, peningkatan keamanan data. Data itu ibarat emas, dan enkripsi data itu ibarat kita ngunci emas tersebut di brankas yang super duper aman. Jadi, kalau ada maling yang berhasil masuk ke rumah, tetap aja dia gak akan bisa buka brankasnya tanpa tahu kunci rahasianya. Nah, kalau brankasnya kita gak dikunci, ya kita tinggal tunggu aja maling itu masuk. Di dunia digital, enkripsi itu mengubah data kita jadi kode-kode yang bisa dibaca sama orang yang punya kunci buat ngebukanya. Nah, yang terakhir, keempat yaitu backup dan redundansi infrastruktur. Backup itu kayak kita ngeduplikat file-file penting biar enggak kelapakan kalau si file aslinya itu hilang. Sedangkan redundansi itu kita punya plan B di saat plan A gagal. Ini tuh penting banget buat ngejaga data dan operasional tetap jalan meskipun ada masalah kayak serangan hacker atau gangguan internet. Contohnya yang tadi, kita punya toko online nih. Nah, semua data produk, pelanggan, sama transaksi itu kita simpan di server utama. Tiba-tiba si servernya itu kena serangan virus atau mati listrik. Kalau kita nggak punya file backup, ya habis aja riwayat toko kita. Sedangkan kalau kita punya backup di cloud atau di server cadangan, kita tinggal restore aja data dari situ. Gampang kan kayak gitu? Oke, sekian hasil diskusi dari kelompok 5 yang dapat saya simpulkan bahwa manajemen support system atau sistem pendukung manajerial adalah alat strategis yang membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan juga efisien dengan manfaat seperti peningkatan produktivitas, keamanan data, dan juga kolaborasi. Sistem pendukung manajerial memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Namun dalam pengimplementasiannya dibutuhkan kesiapan yang matang.
untuk mengatasi tantangan seperti biaya yang tinggi dan juga keterbatasan sumber daya. Dengan memanfaatkan teknologi terkini berupa kecerdasan buatan atau AI dan cloud computing, SPM mampu menjadi solusi yang inovatif dan relevan dalam mendukung keunggulan kompetitif suatu organisasi atau perusahaan. Mungkin sekian paparan materi yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat dimengerti dan juga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk mengisikan absensi kalian dengan mengetikkan NIM dan nama kalian di kolom komentar. Nanti akan ada 2 kolom komentar untuk pengisian absensi dan juga untuk kolom pertanyaan. Jika kalian ingin bertanya, silahkan diisi kolom komentar untuk pertanyaan ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan saya. Reparindiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preciso pra evoluir, cada letra, cada cor vou desbravar. Com meu lápis a vida vou pintar. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Na vida, com livros, cadernos, a mente se abriga. Na escola vou crescendo, vou descobrir tudo o que preciso pra evoluir. Cada letra, cada cor vou desbravar. Com meu lápis a vida vou pintar. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Professores e amigos ao redor, a cada dia eu sou bem melhor. Na escola eu me sinto tão feliz, é um direito que me faz aprendiz. A escola é meu lugar seguro, onde construo o meu futuro. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Professores e amigos ao redor.
crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Professores e amigos ao redor. Na vida, com livros, cadernos, a mente se abriga. Na escola vou crescendo, vou descobrir tudo o que preciso pra evoluir. Cada letra, cada cor vou desbravar. Com meu lápis a vida vou pintar. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Professores e amigos ao redor, a cada dia eu sou bem melhor. Na escola eu me sinto tão feliz, é um direito que me faz aprendiz. A escola é meu lugar seguro, onde construo o meu futuro. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Na vida, com livros, cadernos, a mente se abriga. Na escola vou crescendo, vou descobrir tudo o que preciso pra evoluir. Cada letra, cada cor vou desbravar. Com meu lápis a vida vou pintar. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar. Professores e amigos ao redor, a cada dia eu sou bem melhor. Na escola eu me sinto tão feliz, é um direito que me faz aprendiz. A escola é meu lugar seguro, onde construo o meu futuro. Educação é meu direito pra crescer e ser perfeito. Vou aprender e sempre acreditar.